Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jan Eka Putra, Skom Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Maisel Febraldo dengan NIM 21552019. Ingin menyelesaikan ulangan tengah semester saya. Berikut adalah paparan materi saya pada hari ini. Apa itu jaringan komputer? Terus yang kedua, kegunaan jaringan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat itu arsitektur jaringan komputer. Terus yang kelima, subnetting dan simulasi menghubungkan jaringan komputer lebih dari 2 PC menggunakan switch. Apa itu jaringan komputer? Secara yang kita tahu, jaringan komputer adalah suatu kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang saling terhubung untuk berbagai informasi, sumber daya, dan layanan. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar komputer atau perangkat dalam satu lokal atau LAN, atau bahkan global atau LAN. Dengan jaringan komputer, kita bisa mentransfer data berbagai file menggunakan perangkat bersama dan mengakses sumber daya yang terhubung ke jaringan tersebut. Jadi bisa dibilang jaringan komputer adalah semacam sistem saraf yang memungkinkan berbagai perangkat saling berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua yaitu kegunaan jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai kegunaan yang mendukung berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Nah, ini beberapa kegunaan utama, yaitu yang pertama itu berbagi sumber daya. Maksudnya di sini itu memungkinkan berbagi file dan dokumen antar pengguna di jaringan. Terus berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, atau penyimpanan bersama. Yang kegunaan yang kedua itu dalam komunikasi, memungkinkan komunikasi secepat dan efisien melalui email, pesan yang instan, dan konferensi video. Terus memfasilitasi kolaborasi dalam proyek bersama, baik secara lokal maupun global. Dan kegunaan ketiga itu akses informasinya, memberikan akses yang cepat ke informasi dan sumber daya online. Yang kedua, memungkinkan akses ke database dan aplikasi bisnis yang terpusat. Dan kegunaan selanjutnya itu pemrosesan terdistribusi. Itu memungkinkan pemrosesan data dan tugas komputasi yang terdistribusi di berbagai perangkat, mendukung komputasi awan dan sumber daya yang terdistribusi. Kegunaan yang kelima itu keamanan informasinya, memungkinkan penerapan sistem keamanan jaringan untuk melindungi data dan informasi sensitif. Kemudian mendukung kontrol akses dan enkripsi data. Yang kegunaan yang keenam itu internet dan akses globalnya, ya memberikan akses ke internet untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam ekosistem digital global. Dan kegunaan yang ketujuh itu pemantauan dan manajemen jarak jauhnya, memungkinkan pemantauan dan manajemen perangkat dari jarak jauh. Kedua itu memfasilitasi pemeliharaan dan memecahkan masalah jarak jauh. Yang ke-8 itu kegunaan itu e-commerce dan bisnis online. Yaitu mendukung transaksi bisnis online dan e-commerce. Yang kedua itu memungkinkan kehadiran bisnis di pasar digital global. Itulah kegunaan dari jaringan komputer. Selanjutnya itu jenis-jenis jaringan komputer. Ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer yang umum digunakan tergantung pada skala dan tujuan penggunaannya. Nah, inilah berikut beberapa jenis jaringan komputer yang utama, itu LAN atau bisa disebut Local Area Network.
yaitu jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti kantor, gedung, atau kampus. Nah, biasanya digunakan untuk berbagai sumber daya lokal seperti file, printer, dan koneksi internet. Yang jaringan yang kedua itu One Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area yang lebih luas, bahkan bisa mencakup kota, negara, atau wilayah geografis yang lebih besar. Digunakan untuk menghubungkan LAN yang berjauhan dan menyediakan akses ke sumber daya yang jarak jauh. Dan jenis yang ketiga itu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dengan mencakup geografis antara LAN dan WAN, biasanya mencakup suatu kota atau wilayah metropolitan. Jenis jaringan komputer selanjutnya yaitu PAN, Personal Area Network, jaringan pribadi yang mencakup perangkat-perangkat di sekitar satu orang seperti perangkat Bluetooth. Yang selanjutnya itu CAN, itu Campus Area Network, yaitu sebuah jaringan yang mencakup area kampus atau kompleks bangunan. Jaringan selanjutnya itu jenis jaringan selanjutnya itu SAN, Struct Area Network, yaitu jaringan yang digunakan khusus untuk transfer data, penyimpanan antara server dan penyimpanan data. Jenis jaringan selanjutnya itu VPN atau Virtual Private Network, yaitu jaringan yang menggunakan internet untuk membuat koneksi pribadi dan aman melalui jaringan publik. Yang jenis jaringan selanjutnya itu internet. Jaringan internet itu jaringan global yang terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Selanjutnya jenis jaringan intranet. Jaringan intranet ini perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet untuk berbagai komunikasi dan berbagai informasi secara internal. Selanjutnya jenis jaringan yaitu extranet, yaitu sebuah sejenis intranet yang memperluas akses kepada pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pemasok dengan menggunakan protokol keamanan. Selanjutnya arsitektur jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer yaitu mencakup struktur dan organisasi dari suatu sistem jaringan. Nah, berikut adalah beberapa arsitektur jaringan komputer yang umum. Yang pertama itu client server, yaitu model ini melibatkan peran klien dan server. Klien biasanya pengguna atau perangkat meminta layanan atau sumber daya dari server atau komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya. Nah, keuntungannya itu sebagai pemisahan tugas, memungkinkan skala dan manajemen yang lebih baik. Yang kedua itu peer to peer. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran yang setara. Mereka dapat bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan. Nah, keuntungannya itu tidak ada titik sentral sehingga lebih mudah dikelola dalam skala kecil. Yang ketiga itu hybrid, yaitu kombinasi dari model klien dan server serta peer to peer. Beberapa bagian jaringan yang dapat diatur sebagai klien server, sementara yang lain mengadopsi model peer to peer. Nah, keuntungan itu kombinasi fleksibilitas dan skala dari kedua modelnya. Kemudian layered, yaitu membagi fungsionalitas jaringan ke dalam lapisan. Setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu. Keunggulan dari layered ini itu mempermudah pengembangan, pemeliharaan dan mengupgrade karena perubahan dalam satu lapisan tidak mempengaruhi lapisan lainnya. Dan kemudian yang selanjutnya itu bus.
yaitu semua perangkat terhubung ke saluran komunikasi tunggal atau bus. Data dikirim ke semua perangkat, tetapi hanya perangkat tujuan yang akan memprosesnya. Keunggulan itu simplicity dan mudah. Yang selanjutnya itu ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk cincin. Data mengalir dalam satu arah melalui cincin. Terus keunggulan itu trafik data yang terorganisir. Selanjutnya itu star, yaitu semua perangkat terhubung ke satu titik pusat atau hub. Semua komunikasi terjadi melalui hub. Keunggulan itu kemudahan instalasi dan pemeliharaan. Selanjutnya itu mesh, yaitu setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya. Ada mesh penuh dan mesh parsial. Keunggulannya itu ketersediaan jalur komunikasi yang alternatif, tetapi kompleksitasnya konfigurasi. Selanjutnya, apa itu subnetting? Secara yang kita tahu, subnetting adalah proses membagi-bagi suatu jaringan IP menjadi subjaringan yang lebih kecil. Ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan subnetting. Yang pertama, kita harus memahami struktur alamat IP. Nah, alamat IP terdiri dari dua bagian jaringan dan bagian host. Yaitu misalnya dalam alamat IP yaitu 192.168 terus 1.1 itu dan 192.168.1 adalah bagian jaringan, 1 adalah bagian host. Nah, yang selanjutnya itu langkah-langkah selanjutnya itu tentukan jumlah subnetnya yang diperlukan. Kita harus menentukan beberapa banyak subnet yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Ini tergantung pada jumlah subnet yang dibutuhkan oleh perangkat dan segmen jaringan. Langkah selanjutnya itu kita harus menentukan jumlah host per subnet. Tentukan beberapa banyak host yang diperlukan di setiap subnet. Ini akan membantu menentukan panjang bagian host dalam setiap subnet. Selanjutnya itu hitung bit broadband. Kita harus menentukan beberapa banyak bit yang perlu dipinjam dari bagian host untuk digunakan sebagai bagian subnet. Jumlah bit yang dipinjam akan menetapkan jumlah subnet yang akan dapat dibuat. Langkah selanjutnya itu hitung jumlah subnet dan host. Hitung jumlah subnet yang dapat dibuat dengan jumlah bit yang dipinjam. Hitung juga jumlah host yang dapat diakomodasi dalam setiap subnet. Langkah selanjutnya itu kita harus menentukan rentang alamat IP untuk setiap subnet. Tentukan rentangan alamat IP untuk setiap subnet berdasarkan bit yang dipinjam dan jumlah host yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya itu atur konfigurasi router dan perangkat. Sesuai konfigurasi router dan perangkat di dalam subnet dapat menggunakan alamat IP dan subnet mask yang baru. Nah, subnetting membantu mengurangi konsumsi alamat IP, membatasi ukuran broadcast domain dan meningkatkan keamanan jaringan. Ini juga mempermudah manajemen dan pemeliharaan jaringan. Selanjutnya itu